Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bagi hari ini kita ada. Saya percaya itu semua karena kasih Tuhan, itu semua dalam rencana Tuhan. Mari pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, sebab kasih Tuhan selalu baru dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa korban pujian kami. Sadar Tuhan, ini semua karena kasih-Mu. Bukankah aku
untuk kami mau selalu mengiringmu. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Indah bersamamu Tuhan, indah ada dekatmu. Ini kerinduanku Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
tinggal dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Kau selalu menerima kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi Tuhan, pemulihan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Oh Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami nyatakan kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya mujizat terjadi. Kami mau percaya pemulihan terjadi. Oh, oh, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Biar ini jadi iman kami Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Oh, lebih lagi, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab pagi hari ini kami tahu janji-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Janji-Mu tergenapi dalam setiap hidup kami, dan hidup kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dengan kasih Kristus, saudari Ola akan memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan baik Tuhan, dengan nyenyak Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas izin-Mu Tuhan.
kami dapat menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala hal yang telah terjadi dalam hidup kami Tuhan, atas mujizat, atas berkat yang telah Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, datang dan menyembah Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah nama-Mu yang terus kami tinggikan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang terus kami sembah Tuhan, dan hanya Engkau yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata ini Tuhan, Tuhan yang berkati seluruh pekerja yang ada Tuhan, majelis-majelis Tuhan, dan seluruh yang ada di gereja ini Tuhan, terlebih jemaat-jemaatnya Tuhan. Tuhan yang pimpin hidup mereka Tuhan, Tuhan yang sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahnya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Tuhan yang bantu selesaikan Tuhan, Tuhan yang bantu bukakan jalan keluar Tuhan atas masalah mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi pertikaian Tuhan, Tuhan tahu Tuhan, kami sedang memasuki tahun politik Tuhan, Tuhan yang bantu kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa kami Tuhan, itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan dalam segala urusan politik, pemerintahan yang ada dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk segala aktivitas yang ada di gereja kami Tuhan. Apapun yang nanti akan kami lakukan Tuhan, kiranya Tuhan, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, acara yang berjalan nanti ke depannya Tuhan dapat berjalan dengan baik, dapat menjadi berkat bagi orang lain dan jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, terima kasih bulan ini kami sudah memasuki bulan kelahiran-Mu Tuhan. Kami akan menikmati Natal Tuhan, kami akan menikmati kasih-Mu yang baru lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat menjalani hari ini dengan baik Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kami dapat kuat menjalani hari-hari kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, apapun yang menjadi keluh kesah kami Tuhan, Tuhan bantu kami kuat, Tuhan bantu kami menyelesaikan masalah kami yang ada Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan semakin menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah datang menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah datang bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah di penghujung tahun. Kita sudah di bulan 12, di mana bulan 12 adalah bulan yang penuh dengan sukacita, bulan penuh dengan kebahagiaan karena kita sudah menyambut Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini saya mengangkat judul yang berkata, akhir tahun bersama dengan Tuhan. Kenapa akhir tahun bersama dengan Tuhan? Karena saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mengakhiri dari bulan Januari sampai bulan Desember ini bersama dengan Tuhan. Jangan kita mengakhiri tahun ini dengan kekecewaan, dengan marah, dengan hati yang tidak baik, tapi kita mau mengakhiri tahun ini dengan Tuhan. Ketika kita mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan, pasti semua damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan pasti ada melingkupi di dalam hidup kita. Nah, di dalam Ulangan 31 ayat 6 bagian B mengatakan, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebelum itu saya mau menanya kepada Bapak Ibu, satu tahun ini apakah Tuhan tidak menyertai Bapak Ibu? Bisa dijawab dalam hati masing-masing ya. Apakah satu tahun ini Tuhan tidak berjalan bersama dengan Bapak Ibu? Pasti Tuhan berjalan bersama Bapak Ibu, saudara sekalian. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Apalagi satu tahun yang kita sudah laluin ini
benar-benar pasti banyak prosesnya, banyak pergumulannya, banyak yang harus kita lakukan, harus kita bayar, yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti gitu di dalam kehidupan kita. Pasti tidak mudah. Begitupun juga dengan saya. Saya mau cerita sedikit nih tentang setahun yang saya lalui di tahun ini, di mana proses Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Dari saya di asrama dan saya harus tinggal di Efrata, itu prosesnya luar biasa sama diproses oleh Tuhan. Kenapa saya harus ada di sini? Kenapa saya harus tinggal di sini? Karena saya yakin dan percaya Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada hidup saya gitu. Dimana 1 tahun ini bagi saya tuh benar-benar berat banget, benar-benar sangat-sangat berat. Di tahun 2023 ini sangat berat bagi hidup saya. Sampai saya pernah benar-benar udah mau putus asa dengan perkuliahan saya. Tetapi ketika saya berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, kuat, kamu harus bisa kuat gitu. Kamu harus bisa melalui, kamu harus bisa menjalaninya. Tenang, ada aku. Makanya Tuhan tuh bilang sama saya, ngandalkan aku loh Bapamu. Kenapa jangan jalan sendiri, tapi sertakan aku di dalamnya. Nah, ketika setahun di bulan-bulan kemarin ya, saya menyertakan Tuhan nih. Ada di satu titik lagi saya benar-benar down, benar-benar dikasih jatuh, dan saya benar-benar pengen putus asa kembali. Tapi dari kata-kata itu saya teringat lagi, ayo bangkit Delia, ayo bangkit. Nah, 1 tahun kemarin itu benar-benar pasti kita menjalaninya dengan penuh, ada sukanya, ada dukanya pasti. Tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada di sepanjang tahun ini. Mungkin kadang kita tidak merasa pertolongan Tuhan, kadang kita tidak mengerti di mana pertolongan Tuhan. Tapi yang perlu kita tahu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sepanjang setahun ini. Bahkan di dalam ayat ini mengatakan bahwa Ia berjalan dan menyertai kita, dan berkata bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bapa mana sih yang mau meninggalkan kita? Pasti Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia memberikan proses sepanjang setahun ini karena ada sesuatu. Kenapa kita harus ada di proses itu? Berat, tapi Tuhan ada tujuan dan maksud Tuhan kenapa kita harus diproses seperti itu. Dan pasti itu udah dijawab oleh Tuhan selama setahun ini kepada Bapak Ibu dan saya juga. Nah, di dalam Ulangan 31 ayat 8 juga mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Nah, di sini pun Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita mengakhiri semuanya bersama dengan Tuhan. Yang kemarin biarlah berlalu dan kita pandang ke depan, dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita mau menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau misalnya sepanjang tahun kemarin, tahun yang kita lalui itu berat banget kita lalui, dan pada hari ini dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan hidup kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kadang kita ini manusia yang tidak peka
kepada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan di akhir tahun ini? Yang pertama, kalau yang saya lakukan adalah berdoa dan bersyukur. Kenapa? Itu sangat perlu ya Bapak Ibu, berdoa dan bersyukur. Karena sepanjang setahun yang kemarin Tuhan sudah kasih, sepanjang setahun yang sudah kita lewati, sepanjang setahun kemarin yang begitu banyak prosesnya, dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita sudah lalui, perlunya kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik banget dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Masa kita mau melewatinya hanya melewati saja dan kita masuk ke dalam tahun yang baru dengan begitu-begitu saja? Tidak. Tapi kita perlu juga berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita berterima kasih, kita berdoa sepanjang setahun Tuhan sudah menyertai, sepanjang setahun kemarin Tuhan sudah melindungi, menuntun, memberikan berkat yang luar biasa kepada saya dan Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini tuh kita belajar caranya bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat lalu kita bersyukur kepada Tuhan lalu kita bahagia, tetapi ketika kita mengalami proses kemarin sampai bahkan Tuhan itu tolong kita di dalam proses itu Bapak Ibu, yang mungkin di dalam kehidupan kita nggak bisa sampai kayak pengen putus asa dan tidak bisa melaluinya, tetapi Tuhan itu menolong kita. Bahkan terkadang kita lupa dengan Tuhan dan pakai kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan mau tolong kita di dalam proses kita, dalam kesulitan kita. Dan itulah perlunya kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak bisa memberikan apa-apa, kita tidak bisa memberikan barang kan kepada Tuhan, tapi kita bisa menaikkan pujian kita, menaikkan syukur kita, menaikkan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan, aku berterima kasih banyak kepada Engkau untuk sepanjang setahun ini. Benar-benar kayak apa ya Bapak Ibu, kalau buat saya sepanjang tahun kemarin itu di luar akal pikir saya. Saya tuh sempat bilang kepada diri saya, kayaknya saya gak bisa melalui tahun ini Tuhan, saya pengen berhenti sampai di sini saja. Tetapi berjalannya waktu gak kebayang gitu, sudah di bulan 12, di akhir tahun ini, di bulan 12, di bulan Desember ini benar-benar Tuhan menyertai langkah saya. Apa yang saya butuhkan benar-benar Tuhan sediakan. Ini loh anakku, itu loh yang Tuhan sediakan. Makanya perlunya kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan itu harus kita panjatkan setiap hari, setiap pagi, setiap malam kita berdoa, setiap bangun pagi. Pokoknya setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tawarik 1 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, itu benar sekali. Ayat ini sangat benar ya Bapak Ibu. Kita pun tahu Tuhan itu benar-benar baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Apa ada Tuhan membiarkan hidup kita? Apa ada Tuhan jahat di dalam kehidupan kita? Apa ada Tuhan benar-benar menjatuhkan Bapak Ibu sampai tergeletak ketika 1 tahun kemarin? Apakah Tuhan membiarkan Bapak Ibu? Tidak. Buktinya sampai pada pagi hari ini yang menonton siaran langsung ini pun Tuhan memberikan nafas kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan menyelesaikan masalahmu, Tuhan memakai hidupmu, Tuhan memberikan engkau berkat dengan luar biasa. Apa Tuhan membiarkan engkau? Tidak. Tetapi apa? Tuhan benar-benar baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai. Dan
saya pun juga bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sampai detik ini saya benar-benar kayak benar-benar masa sih aku udah di bulan 12, di bulan Desember ini Tuhan, sampai benar-benar kuat sampai bulan Desember ini. Kadang saya juga nangis ya. Di tahun ini tuh juga saya banyak nangis sama Tuhan, karena benar-benar udah gak kuat, benar-benar udah mau putus asa. Tuhan, aku udah gak bisa nih Tuhan, udah gak bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan itu benar mampukan. Tuhan benar-benar membuat saya berdiri di kaki saya sendiri, memberikan saya kekuatan, memberikan saya jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup saya. Nah, di sini saya ada satu tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Mungkin Bapak Ibu tahu Paulus itu seorang yang seperti apa. Paulus adalah yang dimana ibarat masa lalunya itu tidak baik-baik saja. Dan ia dimana Paulus itu Paulus itu benar-benar kayak hidupnya dia tuh tidak baik-baik saja gitu. Masa lalunya dia tidak baik-baik saja, tetapi dia mau terus bersyukur kepada Tuhan, mau berterima kasih terus kepada Tuhan, sampai ia supaya dia tuh memberitakan Injil ke seluruh dunia untuk menyatakan ucapan syukur dia kepada Tuhan, karena dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Dengan cara ia menginjil, dia mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai hidupnya, karena Tuhan sudah memberkati hidupnya. Dan dengan cara itu Paulus mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita ini seperti Paulus, yang dimana di tahun kemarin ketika kita mengalami semua permasalahan, proses yang kita laluin begitu berat, tetapi kita mau terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan. Dan ada nih sedikit kata-kata yang saya dapat nih, yaitu jangan menyesali apa yang kamu lakukan di tahun ini. Ayo bangkit dan perbaiki di tahun baru yang mendatang bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah sesali apa yang sudah terjadi di belakang. Dan ayo bangkit kalau misalnya kamu merasa bahwa ini perlu diperbaiki, ini perlu diperbaiki ulang di tahun depan, perbaikilah bersama dengan Tuhan. Kalau kemarin kamu tidak mengandalkan Tuhan, kalau kemarin kamu tidak bersyukur, dan masuk di tahun yang baru, Bapak Ibu harus bisa memperbaiki dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan kata-kata ini juga benar-benar mengena dalam hidup pribadi saya sendiri, karena banyak rencana-rencana saya yang pernah saya sesali di tahun kemarin, dan itu tidak bisa saya sesali karena itu udah terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bisa perbaiki, dan saya harus bisa bangkit di tahun depan, dan saya perbaiki kembali, saya hidupkan kembali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita berpikir dan kita cerna baik-baik apa yang harus kita lakukan di akhir tahun ini. Saya mau Bapak Ibu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan hal apa-apa ya Bapak Ibu di akhir tahun ini, tetapi kita mau benar-benar menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan permohonan doa kita kepada Tuhan. Kalau misalnya tahun kemarin kita sudah lewati banyak suka dukanya, it's okay, gak apa-apa.
Tapi kemarin kita sudah hidup, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kita sudah hebat menjalaninya. Kita sudah benar-benar udah luar biasa menjalani setahun kemarin bersama dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan setahun kemarin Tuhan tidak menyertai, tapi berpikir tahun kemarin Tuhan sudah benar-benar menyertai aku, sampai menyertai saya dan Bapak Ibu sampai di akhir bulan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berlalu biarlah sudah berlalu. Biarlah kita menjalani kehidupan kita lagi dengan damai sejahtera, dengan kasih, dengan sukacita, dengan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Jangan merasa kecewa dengan apa yang sudah terjadi di tahun kemarin, tetapi bangkitlah dan perbaiki itu semua di tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ada pujian mengatakan bahwa ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Masih kita mau angkat pujian itu, tapi kita masih ada menyesali yang kemarin-kemarin. Kita masih ada kecewa di tahun-tahun kemarin. Masih kita mau angkat pujian itu dengan hanya kata doang, tapi dari pujian itu kita harus benar-benar meresapi dan kita harus benar-benar tanam di dalam hati kita, Tuhan, aku bersyukur untuk semuanya, aku berterima kasih untuk semua yang Kau berikan, aku berterima kasih untuk proses yang Kau berikan kepada aku, suka duka yang benar-benar aku udah lewati, aku berterima kasih. Kehilangan seseorang di tahun yang kemarin, tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menggantikan yang lebih baik lagi. Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi kepada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita pada pagi hari ini kita mau angkat pujian kita, di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, perlu kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang setahun kemarin Tuhan sudah menuntun dan menyertai langkah kita, bahkan Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita untuk berjalan sendirian. Dalam ketika kita melewati masalah, proses kehidupan pun Tuhan hadir, Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Mari kita ulang lagi ref pujian ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur
Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan semua karena kasih-Mu Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kami boleh menyembah, boleh memuliakan Engkau hari ini. Tuhan memberkati semua tim yang sedang melayani, khususnya Saudari Dulia yang sudah menyampaikan firman. Tuhan pakai di masa mudanya akan memuliakan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, dan yang terbaik Tuhan siapkan buat hidupnya. Memberkati di akhir tahun ini, biar hidup kami makin menyenangkan Tuhan, biar hidup kami menggenapi rencana Tuhan. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun yang indah bersama Tuhan. Tahun depan akan lebih indah lagi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Tuhan bersama, Tuhan beserta. Di dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.